Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melakukan presentasi dalam video kali ini, pertama-tama saya akan memperkenalkan nama dulu. Nama saya Fatih Mufid. Saya dari kelas B dengan stambuk L1 A119051. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas tentang pengenalan organ reproduksi pada sapi jantan dan betina. Definisi reproduksi. Reproduksi merupakan proses penting bagi semua bentuk kehidupan. Tanpa adanya reproduksi, tak satu spesies pun di dunia ini yang mampu hidup lestari. Semua proses-proses fisiologik dalam tubuh hewan jantan, baik secara langsung maupun tidak langsung, menunjang ke produksi dan kelangsungan hidup spermatozoa. Akan tetapi, pusat kegiatan kedua, proses ini terletak pada organ reproduksi hewan jantan itu sendiri. Organ-organ reproduksi pada hewan ternak sapi jantan. Adapun organ-organ reproduksi pada ternak sapi jantan pada umumnya dapat dibagi menjadi 3 komponen, yaitu yang pertama organ kelamin primer, yaitu gonad jantan dinamakan testis atau testiculus, disebut juga ortis atau didymos. Yang kedua, sekelompok kelenjar kelamin pelengkap, yaitu kelenjar vesicularis, prostata, dan chopper, dan saluran-saluran yang terdiri dari epididymis dan vas deferens, alat kelamin luar atau copulatoris, yaitu penis. Selanjutnya, organ reproduksi pada sapi jantan, di mana sapi jantan ini terdiri dari testis yang ditunuka vaginalis dan selubung testis, epididymis, ductus deferens, kelenjar aksesori, prostat denbu, uretera, dan penis yang dilindungi oleh propusoem. Organ pada sapi jantan yang pertama itu testis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, yang keempat penis. Selanjutnya, pengertian testis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan, sebagaimana halnya ovarium pada ternak betina. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan spermatozoa. Tahapan spermatogenesis yang meliputi spermatogonium, spermatose primer, spermatase sekunder, sperma tit muda, dan sperma matang. Testis dibungkus oleh kapsul putih mengkilat yang banyak mengandung serabut syaraf dan pembuluh darah yang terlihat berkelok-kelok. Di bawah tuniccia albuginea terdapat parenkim yang menjalankan fungsi testis. Parenkim membentuk saluran yang berkelok-kelok. Yang kedua, epididymis. Epididymis ini merupakan saluran reproduksi yang amat penting, karena saluran ini sangat menentukan kemampuan fertilitas sperma yang dihasilkan. Adapun fungsi pokok epididymis ini adalah sebagai alat transvers, pendewasaan, penimbunan sperma, dan sekresi cairan epididymis. Sperma melewati epididymis berkisar antara 9 sampai 13 hari yang dialirkan oleh cairan testis. Aktivitas silia epitel dari ductus deferens dan oleh kontraks otot dinding saluran epididymis. Yang ketiga, vas deferens. Vas deferens merupakan
Saluran lanjutan epididymis. Epididymis ialah salah satu saluran yang ujungnya berakhir di dalam kelenjar prostat. Vas deferens memiliki fungsi untuk mengangkut sperma ke jaringan epididymis. Yang keempat, penis. Penis ini organ koputasi pada hewan jantan adalah penis. Penis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glans atau alat gerak bebas, bagian utama atau badan, dan akar yang melekat pada vesicle pada pelvis yang tertutup oleh Otensicho farnosus. Struktur internal penis merupakan jaringan cavernosus yang terdiri dari sinus-sinus darah yang dipisahkan oleh lembaran jaringan pengikat yang disebut septa, yang berasal dari tunika, albuginea, kapsula, dan berserabut di sekitar penis. Yang selanjutnya, alat-alat reproduksi pada sapi betina. Yang pertama itu ovarium, yang kedua oviduk, yang ketiga uterus, yang keempat cervix, yang kelima vagina, dan yang terakhir vulva. Yang pertama itu ovarium. Ovarium adalah organ primer reproduksi pada wanita seperti halnya testis pada hewan. Ovarium ini dapat bersifat endokrin atau sitogenik karena mampu menghasilkan hormon yang akan disiram langsung ke dalam peredaran darah dan juga ozon. Ovarium ini juga merupakan sepasang kelenjar yang terdiri dari ovari kanum yang terletak di belakang ginjal, di ginjal kanan, dan ovari kiri yang terletak pada bagian ginjal kiri. Ovarium seekor sapi betina bentuknya menyerupai biji buah dengan berat rata-rata 10-20 gram. Sebagai perbandingan, pada sapi jantan di mana biji pejantan berkembang di tubulus seminiferus yang letaknya pada betina jaringan yang menghasilkan ovum berada sangat dekat dengan permukaan ovari. Fungsi ovarium sendiri adalah memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Yang kedua, oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk mengantarkan sel telur dan ovarium ke uterus. Oviduk ini digantung oleh suatu ligamentum, yaitu mesosalpinge yang merupakan saluran kecil yang berkelok-kelok dari depan ovarium dan berlanjut di tanduk uterus. Yang ketiga, usterus. Usterus merupakan struktur saluran muskulur yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus tergantung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, yaitu saluran yang bertaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terdapat 3 lapisan. Yang pertama itu lapisan dalam disebut endometrium, lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Yang keempat, cervix. Cervix terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Cervix ini tersusun atas otot daging. Terdapat turunan cervix yang terbentuk dari gelang penunjulan mucosa dan akan menutup pada saat terjadi estrus dan kelahiran. Cervix menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada sperma menuju ampula dan untuk mengileksi sperma. Fungsi dari cervix ini adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Yang kelima, vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina
yang terletak di dalam pelvis di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa berstrata yang tidak berkelenjar tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian keranjal dari vagina terdapat beberapa sel mukosa yang berdekatan dengan serviks. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan. Berperan sebagai saluran keluarnya sekresi, serviks, uterus, dan oduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Yang keenam, vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia majora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Labia minora homolog dengan propetium pada hewan jantan, sedangkan labia majora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Pertautan antara vagina dan vulva ditandai oleh orifis uretral eksternal atau oleh suatu pematang pada posisi kranial terhadap uretral eksternal yaitu himen vestigial. Vulva akan menjadi tegang karena bertambahnya volume darah yang mengalir ke dalamnya. Klitoris ini merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang homolog dengan gland penis pada hewan jantan yang terletak pada di sisa ventral sekitar 1 meter dalam labia. Klitoris terdiri atas 2 crura atau akar badan dan kepala glans. Klitoris ini terdiri atau jaringan epiktil yang tertutup oleh epitel squamosa brastara. Fungsi dari klitoris ini membantu dalam perkawinan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan tentang reproduksi sapi jantan dan sapi betina. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.